Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Sekarang kita akan membahas tentang adaptasi tumbuhan. Materi ini terdapat di tema 2, subtema 1. Yang akan kita pelajari adalah adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya untuk melindungi diri dan memperoleh makanan. Ibu harap dengan mempelajari materi ini, kamu nantinya bisa menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya, kemudian untuk melindungi diri, dan yang terakhir, kamu bisa membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya kita tahu dulu pengertian dari adaptasi. Adaptasi itu adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Jadi arti kata adaptasi itu adalah penyesuaian diri. Tujuan makhluk hidup beradaptasi ada 3. Yang pertama, untuk bertahan di habitatnya. Habitat adalah tempat hidup yang sesuai bagi makhluk hidup. Yang kedua, untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang ketiga, untuk memperoleh makanan. Pengelompokan tumbuhan berdasarkan habitatnya. Yang pertama ada tumbuhan hidrofit, berasal dari kata hidro, artinya air. Berarti tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidupnya di lingkungan berair atau banyak air. Contohnya adalah tumbuhan teratai dan eceng gondok. Yang kedua ada tumbuhan xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kering seperti gurun. Contohnya adalah tumbuhan kaktus dan lidah buaya. Yang ketiga ada tumbuhan higrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab. Contohnya tumbuhan talas dan tumbuhan pakis. Sekarang kita lihat contoh yang pertama tumbuhan hidrofit adalah teratai. Memiliki ciri-ciri. Yang pertama daunnya lebar dengan banyak stomata, berfungsi untuk memperbesar penguapan air. Yang kedua, batang berongga untuk pengangkutan oksigen dan untuk mengapung, karena rongga yang ada di bagian batang ini bisa memperkecil massa jenis sehingga daunnya bisa mengapung. Dan untuk mengapung, tumbuhan ini juga punya tangkai daun yang menjalar. Selain teratai, ada tumbuhan eceng gondok yang juga hidupnya di air. Tumbuhan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tangkai daun yang menggembung, fungsinya untuk mengapung. Dan yang kedua, akar serabut yang lebat untuk menjaga keseimbangan. Sekarang kita lihat ciri-ciri tumbuhan xerofit. Di sini contohnya adalah tumbuhan kaktus. Daun berbentuk duri dengan sedikit stomata. Jadi duri yang kita lihat pada tumbuhan ini itu adalah bagian daun sebenarnya. Berfungsi untuk memperkecil penguapan air. Yang kedua, batangnya berdaging dan memiliki jaringan spons yang bisa menyimpan cadangan air dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang ketiga, dia memiliki lapisan lilin atau lapisan kutikula yang tebal yang berfungsi untuk memperkecil penguapan air. Kemudian dia punya akar panjang, dangkal dan menyebar yang berfungsi untuk menyerap air sebanyak-banyaknya. Sekarang kita lihat lagi ciri-ciri tumbuhan higrofit. Contohnya adalah tumbuhan talas dan pakis. Memiliki daun lebar dan tipis yang berfungsi untuk memperbesar penguapan air. Yang kedua, memiliki banyak stomata di permukaan daun dan juga berfungsi untuk memperbesar penguapan air. Bentuk adaptasi tumbuhan yang kedua adalah untuk melindungi diri. Contohnya, misalnya memiliki duri yang tajam, dimiliki oleh tumbuhan mawar, nanas, salak. Kemudian kalau buah itu ada buah durian. Yang kedua, melindungi diri dengan rambut yang biasanya dapat membuat gatal. Itu dimiliki oleh tumbuhan bambu dan jelatang. Yang ketiga, ada tumbuhan yang melindungi diri dengan menguncupkan daunnya.
Contohnya tumbuhan putri malu. Tumbuhan ini selain menguncup daun, juga memiliki duri di batangnya. Getah dimiliki oleh tumbuhan pepaya, nangka, dan juga karet. Kemudian ada tumbuhan yang melindungi diri dengan racun, contohnya tumbuhan jarak. Yang ketiga ada adaptasi tumbuhan untuk memperoleh makanan. Biasanya ini dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan yang hidupnya di daerah yang miskin unsur hara. Contohnya ada tumbuhan kantong semar yang daunnya itu berbentuk kantong. Kemudian ada daun Venus. Yang ketiga ada tumbuhan Drosera. Ketiga tumbuhan ini mencukupi kebutuhan nitrogen dari hewan yang dicerna. Jadi dia istilahnya memakan hewan-hewan, terutama serangga, karena serangga mengandung protein, dan salah satu yang diambil dari protein itu ada namanya nitrogen. Nitrogen merupakan zat hara yang ada di dalam tanah yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Demikian pembelajaran kita tentang adaptasi tumbuhan, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.